Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini merupakan kitab yang bahas tentang adab atau hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika ya. Nah, di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian kita membahas hadis yang ke-170, ini berkaitan dengan bab yang ke-90, babun adabul khadimi, bab pembahasan tentang adab pembantu atau pelayan ya, atau budak ya. Telah kita sebutkan di situ hadis yang ke-170, yakni kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Isa. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Wahab. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Makhramah ibnu Bukair dari ayahnya. Dia berkata, saya mendengar Yazid bin Abdullah ibn Qusaid. Dia berkata, Abdullah bin Umar mengirim seorang budaknya dengan membawa emas dan uang perak. Fasorofahu, kemudian dia menukarnya. Ya, dia menukarnya. Fa anzara fi sarfi, kemudian dia memberikan tangguh, ya. Faraja'a ilaihi fajaladahu, kemudian pelayan atau budaknya Ibnu Umar tadi itu pun pulang, lalu Ibnu Umar pun menderanya, ya, menderanya dengan deraan yang menyakitkan. Wa qala, dan dia berkata, idhab fakhudhil ladzi li wala tasrifhu. Kemudian kata Ibnu Umar, pergilah ya, lalu ambillah milikku, yakni uangku ya, dan jangan kamu tukar dia ya. Jangan kamu tasarrufkan, jadi jangan kamu sorf, jangan kamu tukar. Karena jamaah sekalian, kalau tukar menukar uang ya, tukar menukar uang, maka kalau seandainya di situ ada penundaan, maka ini berarti adalah riba nasi'ah. Dan ini dosa besar. Makanya di situ Ibnu Umar memberikan pendidikan kepada pelayannya ini, ya, memberikan pendidikan kepada pelayannya, agar supaya perbuatan tersebut tidak terulang, ya, agar supaya perbuatan budak ini tidak terulang. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang budak, ya, kalau diberi tugas maka hendaknya dia melakukan sesuai dengan keinginan majikannya. Ya, seorang budak atau pelayan, kalau dia diberi tugas maka hendaknya dia menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tuannya, ya, atau majikannya, selama tidak menyelisihi syariat tentunya. Baik, telah kita bahas hadis tersebut. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-171. Dalam hadis itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah 'anil A'mashi an Ibrahim At-Taimi an abihi an Abi Mas'udin qala kuntu adribu ghulaman li fasami'tu min khalfi sautan i'lam Aba Mas'udin lallahu aqdaru 'alaika minka 'alaihi. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qultu ya Rasulullah fahuwa hurrun liwajhillah, ya, fahuwa hurrun liwajhillah. Faqala ama law lam taf'al lamassatkan naru au lalahafatkan nar. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abi Mas'ud. Abi Mas'ud tentunya di situ adalah Al-Badri. Dia berkata, kata Abu Mas'ud, ya, kata Ibnu Mas'ud, dahulu aku memukul budakku. Ya, dahulu aku memukul budakku, pelayanku atau budakku. Kemudian aku mendengar suatu suara dari belakangku. Ketahuilah Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih mampu atas engkau dibandingkan engkau atasnya. Faltafattu, kemudian aku pun menoleh. Ya, tentunya di situ adalah ke belakang. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kemudian aku katakan, ya Rasulullah, fahuwa hurrun liwajhillah. Ya Rasulullah, budakku ini merdeka karena wajah Allah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama law lam taf'al lamassatkan naru aw lalahafatkan naru. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kalau seandainya kamu tidak mengerjakan itu, niscaya api akan menyentuhmu atau api akan menjilat dan menyelimutimu, ya. Baik, dalam hadis ini jemaah sekalian menjelaskan bahwasanya suatu ketika Abu Mas'ud memukul budaknya, dan ini tentunya mungkin wallahu ta'ala alam karena kesalahan si budak menurut dia. Dan ini bahasa kita khilafnya Abu Mas'ud pada saat itu, lepas kontrol. Ya. Sehingga Abu Mas'ud pada saat itu dia memukul budaknya karena suatu kesalahan. Karena budaknya melakukan sesuatu yang tentunya tidak diinginkan oleh Abu Mas'ud. Dan ini menunjukkan bahwasanya sahabat jamaah sekalian untuk perorangannya, ya, untuk perorangannya itu memang ada hal-hal yang mereka kerjakan karena khilaf, kesalahan, ya. Jadi di situ perorangan sahabat itu ada yang salah, tidak maksum. Karena mereka adalah manusia. Dan manusia itu memang, ya, seperti kita katakan, tempatnya salah dan lupa, ya. Ya, jadi memang tempatnya salah dan lupa. Seperti kita sebutkan hal tersebut di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Sehingga tidaklah mustahil bahwasanya di perorangan sahabat, individu-individu sahabat itu masing-masing, ada dari mereka itu kesalahan, kekeliruan, ya, bahasa kita itu adalah khilaf, ya. Begitu. Tetapi ingat bahwasanya kalau masalah ijma'nya para sahabat, maka itu adalah hujjah, dalil. Atau kalau seandainya sahabat itu melakukan suatu perbuatan dan sahabat yang lain tidak ada yang mengingkari, maka pendapat yang rajih itu pun juga hujjah. Nah, yang kita bahas di sini adalah pribadinya, perorangannya. Maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya mereka juga salah. Mereka juga melakukan kekeliruan untuk perorangannya, ya. Nah ini. Tapi kalau masalah tentang ijma'nya para sahabat, ya, maka pasti itu adalah kebenaran dan itu adalah hujjah. Atau kalau seandainya sahabat itu melakukan suatu perbuatan yang mana sahabat yang lain tidak ada yang mengingkari, maka pendapat yang rajih bahwasanya itu pun juga hujjah. Namun demikian jemaah sekalian, meskipun
individu-individu para sahabat itu mereka bisa saja salah, keliru, khilaf bahasa kita seperti di sini Abu Mas'ud memukul budaknya, maka perlu diketahui, perlu kita ingat bahwasanya mereka tetap dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Sehingga ini merupakan keutamaan sahabat, ya, bahwasanya mereka itu dijamin surga. Karena kebaikan mereka, kebaikan para sahabat itu mengalahkan kesalahan-kesalahan mereka. Bayangkan dengan adanya para sahabat dahulu yang mengajarkan Islam, yang mereka mempertahankan Islam dahulu, mereka berjihad di jalan Allah, maka akhirnya kita pun sampai sekarang ini masih merasakan nikmatnya agama Islam ini. Dan ini tidak lain adalah karena perjuangan para sahabat dahulu, ya. Sebab perjuangan para sahabat dahulu dalam mempertahankan Islam, maka wajarlah bahwasannya para sahabat meskipun individu-individunya itu memiliki kesalahan, maka kebaikan mereka itu sungguh telah mengalahkan kesalahan-kesalahan mereka tersebut. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Abu Mas'ud dia memukul budaknya. Ketika dia memukul budaknya tersebut, kemudian dia mendengar suatu suara dari belakang dia. Mendengarkan suatu suara. Dan bunyi dari suara tersebut adalah, "I'lam Aba Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaihi." Ya. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lallahu di sini menggunakan kalimat lam. Lamnya di situ adalah litakid. Ya, jadi lallahu sungguh, aqdaru alaika, Allah itu lebih mampu atas engkau, minka dibandingkan engkau alaihi atas budakmu. Di sini jamaah sekalian dikatakan oleh pensyarah, ya, ai qudratullahi alaika a'zamu min qudratika ala hadzal gulam. Kemampuan Allah untuk mengazab engkau, kemampuan Allah untuk menyakitimu, untuk menyiksamu, itu lebih besar dibandingkan kemampuan engkau untuk mengazab atau menghukum budakmu. Jadi karena tadi Abu Mas'ud itu kan menghukum budaknya, maka datanglah suara dari Nabi SAW ternyata itu, bahwasanya Rasulullah di situ memberikan nasihat kepada Abu Mas'ud, ya, kamu telah memukul budakmu, maka ingatlah bahwasanya Allah lebih mampu untuk menyakiti engkau dibandingkan dengan engkau menyakiti budakmu tadi. Allah lebih mampu untuk mengazabmu, untuk menghukummu dibandingkan engkau, ya, dalam menghukum budakmu tadi. Ya. Sehingga ketika Abu Mas'ud mendengar suara tersebut, dan Abu Mas'ud ketika menoleh ke belakang tentunya, lalu beliau melihat ternyata itu adalah Rasulullah SAW, maka langsunglah Abu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, fahuwa hurrun liwajhillah." Ya Rasulullah, budak ini merdeka karena Allah. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Mas'ud seraya memberikan nasihat kepadanya, "Ama laulam taf'al lamassatkan naru aw lalahafatkan naru." Kata Nabi SAW sebagai bentuk cintanya kepada para sahabat, ya, sebagai bentuk sayang beliau kepada para sahabat, maka beliau memberikan nasihat kepada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketahuilah, kalau seandainya kamu tidak kerjakan ini, kamu tidak memerdekakan budakmu tadi, niscaya engkau akan disentuh oleh api neraka, atau engkau akan diselimuti oleh api neraka. Ya, lalahafatkan nar, ay la akhadhaka lahibuha aw la ahraqatka an-naru. Ya, jadi di situ kata-kata lalahafatkan naru artinya adalah la akhadhaka lahibuha. Niscaya panas api itu akan datang kepadamu, akan menimpamu. Aw la ahraqatkan naru, atau api itu akan membakar engkau.
Kalau seandainya Abu Mas'ud itu tidak memerdekakan budak tadi sebagai bentuk untuk atau sikap, sifat, perbuatan ya, sebagai perbuatan untuk menghapus dosa dia ya, sebagai kafarat bagi dia untuk menghapus dosa dia tadi itu, yang ini berupa memukul budaknya tersebut. Meskipun ya mas kalian, para ulama jelaskan bahwasanya memerdekakan budak bagi Abu Mas'ud pada saat itu tidak wajib, hanya sunnah saja. Tetapi ingatlah bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, dan iringilah dosa-dosamu itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosamu tersebut. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah ini, sehingga jemaah sekalian, orang ketika melakukan suatu dosa, maka cara untuk menghapus dosa tersebut yaitu adalah dengan melakukan kebajikan. Termasuk di situ adalah memerdekakan budak, seperti yang dilakukan oleh Abu Mas'ud di sini. Karena dia memukul budaknya tadi, maka dia memerdekakan budaknya tersebut ya. Ini untuk menghapus dosanya tadi. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, jemaah sekalian. Ya, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama yaitu adalah ar-rifqu bil mamluk. Yaitu hendaknya seseorang itu dia lemah lembut kepada budak. Dan ini faedah ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya yakni Syarah Sahih Muslim. Jadi di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah seseorang hendaknya dia itu lemah lembut kepada budaknya. Ya, jadi ini nasihat ya Mas sekalian ya. Jadi betapa sifat lemah lembut itu sangat dianjurkan ya. Jadi di sini termasuk bentuk lemah lembut itu yaitu adalah kepada budak-budak kita. Ya, kalau kita misalnya tidak punya budak sekarang, ya kita terapkan misalnya kepada pelayan-pelayan kita ya, pembantu misalnya. Nah, sama mereka maka hendaknya kita itu juga lemah lembut kepada mereka, jangan kita kasar kepada mereka. Jadi di sini kepada budak saja, budak itu jamaah sekalian levelnya dibandingkan dengan pembantu sekarang itu lebih rendah. Karena budak zaman dulu itu ya, budak itu ya, kalau dalam hukum perbudakan, itu budak itu boleh dijual. Seperti kita jual ya barang kita itu sudah, binatang ya misalnya ya. Ini boleh dijual belikan itu, budak itu. Dan ini memang sudah hukum dalam masalah perbudakan itu. Orang kafir pun juga menerapkan itu. Kalau mereka punya budak ya. Nah, jadi status budak itu sangat rendah sekali. Sedangkan pembantu kita itu adalah orang merdeka. Yang mana mereka itu bukan budak. Yang kita nggak boleh sewenang-wenang ya kepada mereka itu. Macam-macam gitu ya, nggak boleh. Karena mereka juga adalah orang yang merdeka. Ini kalau lemah lembut kepada budak saja, itu ternyata diperintahkan, maka apalagi lemah lembut kepada pelayan-pelayan atau pembantu-pembantu kita yang mana mereka adalah orang merdeka. Kemudian di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah seseorang hendaknya dia mudah sekali memaafkan kesalahan orang. Makanya di sini lihatlah Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala dia sudah sadar bahwasanya dia salah. Ya. Kemudian dia mendapatkan nasihat dari Nabi SAW, maka dia langsung memaafkan kesalahan si budak. Yang tadi dia itu sampai memukul budak tadi itu karena kesalahan dari si budak tadi. Tetapi kemudian dia memaafkan budak itu, dan itu beliau ungkapkan dengan sikap beliau yaitu memerdekakan budak tadi. Nah, ini. Jadi jamaah sekalian, dan juga Abu Mas'ud di sini mendapatkan teguran dari Nabi SAW ketika dia kasar kepada budaknya. Yang ini menunjukkan bahwasanya seseorang memang diperintahkan ya, hendaknya mereka itu memaafkan kesalahan pembantu atau budak-budaknya. Siapa manusia yang tidak
pernah bersalah. Pastilah manusia itu memiliki kesalahan. Nah, ini. Jadi Abu Mas'ud di sini ketika dia memukul budaknya tadi itu, maka ditegurlah oleh Nabi SAW, dan ini menunjukkan ada perintah agar supaya manusia itu saling memaafkan atas kesalahan orang lain. Makanya Nabi kita SAW beliau bersabda, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi. Kemudian kata Nabi SAW, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanyalah Allah itu menyayangi orang-orang yang memiliki sifat penyayang. Ya, Allah itu menyayangi dari hamba-hambanya yang menyayang. Dan bagaimana seseorang itu beramal kepada orang lain, maka seperti itulah dia itu diperlakukan. Ya, kalau orang itu misalnya ingin dihormati orang, ya tentunya dia harus menghormati orang lain. Kalau dia ingin dicintai oleh orang lain, maka hendaknya dia mencintai orang lain. Karena orang itu jamaah sekalian, dia akan diperlakukan oleh orang lain sebagaimana dia memperlakukan manusia, orang yang ada di sekitarnya dia. Kalau seandainya kita ini misalnya kasar sama orang, ya tentunya orang kasar lah sama kita. Kalau misalnya kita tidak menjaga adab kepada orang lain, ya orang pun tidak akan menjaga adab pada kita. Dan itu nyata. Orang itu bersikap kepada kita sebagaimana kita bersikap kepada mereka. Dan itu kita saksikan. Baik kita kepada orang lain atau orang lain kepada kita. Yakni bagaimana seseorang itu bersikap, maka orang lain itu akan bersikap seperti sikap dia. Kalau dia memaafkan orang lain, ya dia tentunya nanti orang lain itu ya akan memaafkan dia. Kalau dia mudah sekali memaafkan, maka orang lain akan memaafkan. Kalau orang itu dia tawadhu kepada orang lain pun akan tawadhu kepada dia. Berbeda dengan orang yang sombong, misalnya congkak kepada orang lain pun juga bersikap seperti itu. Kalau bicara misalnya kasar kepada orang lain pun juga tidak akan lemah lembut kepada dia. Dan ini sudah merupakan sunnatullah. Sesuatu yang terjadi secara alami dengan izin Allah seperti itu. Makanya seperti dalam hadis tadi itu, Nabi kita SAW bersabda, man la yarham la yurham. Ya, orang yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Dan innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanyalah Allah itu menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang ya. Kemudian juga misalnya dalam suatu hadis, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu disayangi oleh Ar-Rahman. Mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita dalam bermuamalah kepada manusia, kalau kita itu mudah kepada mereka, orang pun juga bersikap mudah kepada kita. Dalam masalah muamalah ya. Nah, ini. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, ya, hal yang bisa dipetik dari hadis itu yaitu adalah tidak boleh bagi seseorang untuk menyakiti orang lain. Ya, la yajuzu lisyakhsi an yu'dhiya ghairahu bidarbin. Tidak boleh bagi seseorang untuk menyakiti orang lain baik dengan pukulan, au syatmin, atau misalnya dengan celaan, au ayyi nau'in min anwa'il adza, atau dengan berbagai macam jenis ya, berbagai macam jenis yang menyakitkan orang lain. Menyakitkan orang lain itu ada kalanya pada fisiknya atau ada kalanya pada hatinya ya. Kadang kita itu menyakiti orang tuh dengan kata-kata itu lebih menyakitkan daripada menyakiti orang lain dengan perbuatan. Kadang orang itu lebih sulit ya memaafkan perkataan orang. Kadang ini ya, ini enggak ya, jangan ditiru. Jadi seorang itu kadang lebih mudah memaafkan orang lain kalau dipukul ya, itu dibandingkan dengan memaafkan kata-kata orang yang menyakitkan. Jadi orang tuh lebih sulit memaafkan kata-kata orang lain ya, kata-kata orang yang menyakitkan dibandingkan dengan pukulan orang ya. Meskipun yang disakiti itu adalah budak, maka ini terlarang, tidak boleh ya.
Kecuali jamaah sekalian, kalau seandainya kita itu menyakiti sebagai bentuk takdib, pemberian pendidikan, dan itu dibenarkan menurut syariat. Jadi dilakukan sesuai dengan porsinya yang diajarkan di dalam agama kita ini. Tapi kalau seandainya melampaui batas, maka itu dilarang. Tidak dibolehkan, ya. Jadi ingat bahwasanya misal ya kita punya anak, ya. Kalau seandainya seperti dalam hadis itu kan dijelaskan, kalau umur 10 tahun disuruh sholat gak mau, boleh dipukul. Ya. Bahkan istri kita pun kalau seandainya kita didik, setelah kita berikan nasihat ternyata tidak mempan, setelah kita boikot, ya, pisah ranjang ternyata tidak mempan, masih saja dia tidak nurut, ya, melakukan nusyuz misalnya, melakukan pelanggaran syariat, boleh bagi kita untuk memukul mereka. Tetapi memukul di situ adalah sebagai bentuk pendidikan dan tidak boleh melampaui batas. Seperti misalnya tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul sampai sampai cacat, ya, misalnya. Nah, ini. Jadi jamaah sekalian, ya, mendidik dengan pukulan misalnya itu boleh asalkan sesuai dengan porsinya. Kepada budak misalnya, ya, memukul budak kalau seandainya sesuai dengan porsinya sebagai bentuk pendidikan boleh, ya, tidak ada masalah. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, ya, sebelumnya itu, yang mana dia memukul budaknya karena melakukan pelanggaran, yaitu dosa besar pada saat itu. Tapi kalau seandainya seorang budak itu dia melakukan kesalahan yang tidak layak untuk dipukul, maka nggak boleh untuk dipukul, ya. Jadi harus sesuai dengan aturan syariat, ya, harus sesuai dengan aturan syariat. Dan itu pun kalau seandainya pukulan itu pun juga bisa memberikan pendidikan, artinya bermanfaat memang. Memukul itu bermanfaat, ya. Kalau seandainya tidak bermanfaat, ya tidak selayaknya untuk dilakukan, ya, pukulan itu. Meskipun dalam bentuk pendidikan. Jadi lihat-lihat gitu. Kalau dipukul kira-kira ini ngefek nggak? Bisa sadar nggak kira-kira? Begitu. Kalau seandainya tidak bermanfaat, ya tentunya buat apa kita memukul mereka. Ini diantara faedah dalam hadis ini. Kemudian disebutkan oleh pensyarah di sini juga, di antara hal yang bisa terambil dari hadis ini, kata beliau, ajma'al muslimuna ala adami wujubil idqi bidorbil abid wa innama hadha mandubun liyakuna kaffaratan lidzanbi wa izalatan li ithmi zulmi alladhi waqa alaihi lidzalika badara bihi radhiyallahu anhu. Kaum muslimin mereka itu ijma atas bahwasanya tidak wajib memerdekakan budak disebabkan memukul budak tersebut. Jadi orang misalnya dia khilaf, ya, misalnya memukul budak, maka dia tidak wajib untuk memerdekakan budak. Dan juga dia tidak wajib memerdekakan budak tersebut. Hanya saja ini adalah sunnah. Liyakuna kafaratan lidzanbi, agar supaya sebagai kafarat menghapus dosa tadi itu. Wa izalatan li ithmi zulmi, dan untuk menghilangkan dosa kezaliman itu, alladzi waqa alaihi, yang terjadi padanya. Lidzalika badara bihi radhiyallahu anhu, oleh karenanya Abu Mas'ud tadi segera melakukan itu. Yani untuk menghapus dosanya atau kesalahan dia. Tapi ingat bahwasanya ulama ijma bahwasanya ini tidak wajib, ya, ini tidak wajib. Makanya Nabi SAW dalam hadis tadi itu tidak langsung memerintahkan kepada Abu Mas'ud agar memerdekakan budaknya. Ya, jadi di situ tidak ada perintah dari Nabi SAW dalam hadis tadi untuk agar supaya Abu Mas'ud itu memerdekakan budaknya setelah dia memukul budaknya tadi. Maka ini adalah indikasi, dalil yang menunjukkan bahwasanya memerdekakan budak di situ, ya, tidak wajib, ya, bagi Abu Mas'ud pada saat itu meskipun dia telah memukul budaknya. Tapi ketika dia memerdekakan budaknya tadi, ya, memerdekakan budaknya, maka itu bermanfaat, bisa menghapus dosa dia. Ya, itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ama laulam taf'al lamassatkan naru aw lalahafatkan nar. Kata Nabi SAW,
Kalau seandainya kamu tidak kerjakan itu, maka kamu akan terkena siksa api neraka. Ya. Jadi panasnya api itu akan menjilat dirimu. Nah, ini. Kemudian jemaah sekalian, di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah dalilun ala riqqati qulubi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa musara'atihim ila fakkir raqabati minan nar. Dalam hadis ini terdapat dalil atas betapa lembutnya hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa cepatnya mereka itu untuk melepaskan diri mereka dari siksa api neraka. Lihatlah di sini Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala dia sudah terlanjur melakukan kesalahan berupa memukul budaknya tadi, lalu kemudian dia mendengarkan nasihat dari belakangnya. Dia awalnya nggak tahu itu siapa yang bicara tadi itu. Tatkala dia lihat, ternyata yang berbicara itu adalah Nabi SAW dengan mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah itu lebih mampu untuk menyakitimu dibandingkan dengan engkau menyakiti budakmu tadi. Maka Abu Mas'ud radhiyallahu anhu setelah mendapatkan nasihat Nabi itu, langsung beliau memerdekakan budaknya untuk menghapus dosanya tadi. Sehingga menunjukkan bahwasanya betapa lembutnya hati Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini para sahabat yang lain juga begitu. Ya. Jadi mereka, karakter para sahabat itu adalah, mereka adalah orang yang sangat lembut sekali hatinya. Sangat mudah sekali mereka itu menerima nasihat dari Nabi SAW. Dan sangat cepat diri mereka itu dalam menghapus dosa dan kesalahan mereka. Belum lagi di situ keutamaan para sahabat yang sangat banyak sekali. Di antaranya misalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah beliau itu memberikan nasihat kepada teman-temannya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini tentang keutamaan para sahabat jemaah sekalian yang sangat mulia. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, memberikan khutbah nasihat kepada teman-temannya pada saat itu. Antum aktsaru salatan wa aktsaru siyaman wa aktsaru jihadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kanu khairan minkum. Qalu fima dzaka ya Aba Abdurrahman. Qala kanu azhada minkum fid dunya wa arghabu minkum fil akhirah. Ya, wa azhada minkum fid dunya wa arghaba minkum fil akhirah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, kalian itu lebih banyak sholatnya, dan puasa kalian itu juga lebih banyak, serta jihad kalian itu lebih banyak dibandingkan dengan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang lebih baik daripada kalian. Bayangkan jamaah sekalian, di situ orang-orang di zamannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, kalian itu lebih banyak sholatnya daripada para sahabat. Ya. Dan kalian lebih banyak puasanya dibandingkan dengan para sahabat. Jihadnya pun juga lebih banyak. Karena kalau kita lihat jamaah sekalian, ya wallahu alam, sahabat itu kan masuk Islamnya kan juga banyak yang tidak dari kecil. Ketika mereka sudah tua, ya sudah dewasa, itu baru mereka itu kenal dengan Islam. Maka wajarlah kalau ternyata orang-orang tabi'in itu sholatnya lebih banyak, puasanya lebih banyak, jihadnya lebih banyak. Karena orang-orang tabi'in ya tentunya mereka mulai dari kecil mereka kenal Islam. Atau ada kalanya memang ya tabi'in itu ya banyak orang-orang yang mereka berusaha menyaingi para sahabat dari sisi ibadah. Tetapi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, meskipun mereka itu lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya, lebih banyak jihadnya dibandingkan dengan para sahabat, tetapi wahum kanu khairan minkum, para sahabat itu ternyata lebih baik daripada kalian, lebih mulia daripada kalian, wahai para tabi'in.
Kemudian orang-orang mengatakan, "Fi madzaka ya Aba Abdurrahman?" Wah, Ibnu Mas'ud, kira-kira itu gara-gara apa? Kok bisa mereka itu mengalahkan kita padahal kita ibadahnya lebih banyak? Baik ada kalanya di situ adalah karena mereka Islam dari awal atau memang mereka berusaha menyaingi sahabat ibadahnya lebih banyak sehingga itu. Maka qala, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kanu azhada minkum fid dunya. Mereka itu lebih zuhud dibandingkan dengan kalian terhadap dunia ini. Kalau kita lihat bagaimana sedekahnya para sahabat ya. Hakim bin Hizam misalnya memerdekakan 100 budak. Mensedekahkan 100 ekor onta. Abu Bakar mensedekahkan, menginfakkan seluruh hartanya untuk kaum muslimin. Kemudian habis itu Umar memberikan separuh hartanya dan seterusnya. Harta mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala karena memang di dalam hati mereka tidak ada dunia. Hati mereka adalah akhirat. Makanya dikatakan di sini mereka itu lebih zuhud dibandingkan dengan kalian terhadap dunia, wa arghaba minkum fil akhirah, dan mereka itu lebih mengharapkan akhirat dibandingkan dengan kalian. Inilah yang membuat para sahabat itu menjadi orang yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Dan juga kalau kita lihat misalnya dalam satu hadis Nabi SAW bersabda tentang orang-orang Ansor. Kata Nabi SAW, la yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiqun, man ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahum abghadahullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, tidaklah mencintai mereka, para sahabat, orang-orang Ansor, kecuali orang yang beriman. Dan tidaklah membenci mereka kecuali orang munafik. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan siapa yang benci kepada mereka, maka Allah akan benci kepadanya. Dan ini tentunya adalah bantahan bagi orang-orang Syiah, yang mana mereka membenci para sahabat Nabi SAW. Maka kaum muslimin adalah orang-orang yang mencintai para sahabat Nabi SAW. Dan Nabi SAW jelaskan di sini, yang benci kepada para sahabat itu adalah orang munafik. Siapa yang cinta kepada para sahabat, maka Allah cinta kepadanya. Dan siapa yang benci kepada para sahabat, maka Allah benci kepada mereka. Belum lagi keutamaan-keutamaan para sahabat yang lain yang sangat banyak sekali. Di antaranya jemaah sekalian, yaitu adalah bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi, dan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah orang-orang di generasiku ini. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Sehingga dari sekian manusia yang hidup di zaman Nabi SAW dan setelahnya, maka ternyata sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang hidup dengan Nabi SAW. Kemudian di antara keutamaan para sahabat, yaitu adalah para sahabat adalah perantara antara umat ini dengan Nabi SAW. Dengan adanya para sahabat inilah manusia setelahnya mempelajari Islam. Karena para sahabatlah yang mengambil ilmu dari Nabi SAW, yang mempelajari syariat ini langsung dari Nabi SAW. Kemudian orang-orang setelahnya barulah mempelajari Islam ini. Dan tentunya adalah melalui para sahabat. Tidak mungkin orang-orang setelahnya langsung mengambil Islam ini, yakni dari Nabi SAW secara langsung.
Karena Nabi SAW sudah wafat. Dan penerusnya yaitu adalah para sahabat. Sehingga orang-orang setelahnya itulah yang mempelajari Islam. Yang tentunya adalah dari sahabat Nabi SAW. Sehingga ini keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat. Nah, mereka menjadi perantara antara Nabi SAW dengan umatnya ini, ya, dalam masalah mempelajari syariat. Kemudian juga para sahabat yang mana mereka ini melakukan penaklukan di berbagai negeri, di berbagai wilayah yang dengannya Islam menjadi tersebar di mana-mana. Kalau seandainya para sahabat tidak melakukan perjuangan semacam ini, maka bagaimana orang-orang setelahnya mereka akan memperoleh ajaran Islam? Bagaimana kita di sini bisa kenal dengan Islam? Kalau para sahabat ternyata dahulu mereka tidak mau memberikan usaha, tidak mau melakukan usaha untuk menyebarkan Islam. Jadi para sahabat dahulu melakukan penaklukan di berbagai wilayah, berbagai negeri yang dengannya Islam menjadi tersebar di muka bumi ini. Kemudian juga para sahabat yang mengajarkan kepada manusia ini keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Seperti misalnya tentang mengajarkan adab Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, dan mereka pun juga mempraktekannya. Sehingga orang-orang bisa mempelajari tentang akhlak Nabi SAW dari para sahabat. Bagaimana tentang adab-adab. Manusia mempelajari dari para sahabat. Yang mana para sahabat itu mengambil dari Nabi SAW. Cara bertutur kata, ya, cara berakhlak kepada orang tua, cara bersikap kepada tetangga, seperti dalam kitab ini banyak sekali terambil dari perbuatan para sahabat tentang adab. Kitab ini membahas tentang adab dan ternyata isinya banyak sekali di situ adab-adab yang terambil dari para sahabat, yang tentunya itu adalah mereka mengambil dari Nabi SAW. Ini dari sampai kita ini sampai hadis ke berapa ini? 171. Ya, sampai hadis ke 171 ini banyak sekali ya, dari awal sampai akhir itu yang mengambil dari akhlak para sahabat. Bagaimana mereka mengajarkan akhlak yang mulia, adab yang baik ya, dalam semua aspek kehidupan kita. Dan itu sering kita sebutkan ya tentang adab mereka ini dalam kitab ini. Kemudian pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini termasuk keutamaan para sahabat. Allah puji mereka seperti dalam surah At-Taubah ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah janjikan untuk mereka itu kebun-kebun yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, yakni surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Ini Allah janjikan kepada mereka, orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar, para sahabat Nabi SAW dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah berikan keutamaan yang sangat luar biasa di sini. Allah jamin mereka surga. Kemudian dalam surah Al-Fatah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dia, yakni para sahabat, mereka sangat keras kepada orang-orang kafir, mereka sangat sayang satu dengan yang lain, sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka dalam kondisi ruku' dan sujud. Lihatlah di sini keutamaan para sahabat yang Allah sebutkan dalam firman-firmannya yang mulia. Dalam surah Al-Fatah ayat 29 ya. Dan seterusnya jemaah sekalian dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Kemudian lagi misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita SAW bersabda, "La tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kata Nabi SAW, jangan kalian celah para sahabatku. Kalau seandainya seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka itu tidak akan menyamai satu mud infak mereka atau separuhnya. Jadi kalau seandainya orang di zaman sekarang ini infak ya sebesar gunung Uhud berupa emas itu. Gunung Uhud itu bukit besar ya. Itu misalnya emas, dia infakkan di jalan Allah. Itu tidak melebihi infak para sahabat yang cuma satu mud saja. Jadi tangan dikumpulkan begini, dua tangan nyakup. Ya, ini namanya satu mud. Dan tidak pula separuhnya. Ya, tidak menyamai separuhnya infak para sahabat dahulu. Itu orang berinfak dengan emas ya. Sebesar gunung Uhud. Nggak menyamai infaknya sahabat yang satu mud atau separuhnya tadi. Sehingga memang tidak ada orang yang menyaingi keutamaan para sahabat sekarang ini. Ya, tidak ada orang yang keutamanya itu mengalahkan keutamaan para sahabat. Kemudian habis itu Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau berkata, tatkala orang-orang itu mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang itu mereka pada ngata-ngatain sahabat. Sampai orang-orang di zaman itu mengata-ngatain Abu Bakar sama Umar. Kemudian habis itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa ma ta'jabuna min hadza? In qata'a anhum al-amalu fa habballahu alla yaqta'a anhumul ajra." Kata Aisyah radhiyallahu anha, gak usah heran dengan orang-orang kayak gitu itu sudah. Memang terputus dari para sahabat itu amal mereka. Namun Allah menginginkan agar supaya pahala itu tidak terputus dari mereka. Lihat ini para sahabat ya mas kalian. Para sahabat mereka telah wafat. Tetapi pahala mereka terus mengalir sampai hari kiamat. Karena mereka adalah orang yang mengajarkan Islam ini pertama kali kepada kita, kepada umat ini. Yang pertama kali mencontohkan ittiba kepada Nabi SAW. Sehingga orang-orang setelahnya yang mengerjakan Islam, yang mengamalkan Islam ini, maka mereka telah menyumbangkan pahala mereka kepada para sahabat. Sampai hari kiamat. Makanya dalam hadis itu dikatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yanqusu atau wala tanqusu min ujurihim atau wala yanqusu min ujurihim syai'un. Wala yanqusu min ujurihim syai'un. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, niscaya dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya setelah dia. Dan tidaklah berkurang pahalanya itu sedikit pun. Para sahabat adalah orang yang mengajarkan Islam kepada umat ini pertama kali. Mereka lah yang mencontohkan akhlak yang baik. Mereka yang mencontohkan bagaimana cara ibadah Nabi SAW. Bagaimana muamalah Nabi SAW. Sehingga orang-orang setelahnya yang mengerjakan ilmu tersebut, ajaran tersebut,
maka mereka akan menyumbangkan pahala kepada para sahabat meskipun mereka sudah wafat. Para sahabat sudah wafat tetapi pahalanya terus mengalir. Kita lihat misalnya ya, berapa orang di dunia ini. Di muka kaum muslimin ini jumlahnya berapa? Banyak sekali di dunia ini. Dan itu belum lagi kita hitung sampai hari kiamat itu berapa kaum muslimin nanti. Apalagi disebutkan dalam hadis itu ternyata kaum muslimin ini jumlahnya akan semakin banyak sampai hari kiamat nanti. Sampai menjelang hari kiamat. Ternyata jumlah kaum muslimin itu semakin banyak terus. Maka mereka yang mengamalkan Islam sampai hari kiamat ini, mereka akan menyumbangkan menyumbangkan pahala kepada para sahabat. Karena para sahabat yang awal mula mencontohkan ajaran yang baik ini kepada umat ini, ya. Yang mencontohkan ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini mereka mengambil syariat ini dari Rasulullah, kemudian diikutilah oleh orang-orang setelahnya. Ya. Sehingga pahala para sahabat sangat banyak sekali. Kemudian dalam hadis, yakni Ibnu Umar, ya, perkataan Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ibnu Umar mengatakan, "Fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min ibadati ahadihim arba'ina sanah." Sungguh dikatakan di sini, sungguh ibadahnya seorang sahabat sejenak saja. Ya. Jadi ibadahnya seorang dari para sahabat sejenak saja itu lebih baik daripada ibadahnya orang-orang setelahnya selama 40 tahun. Jadi kalau seandainya sahabat itu ibadah sebentar, orang-orang setelahnya itu ibadah 40 tahun. Itu ternyata ibadahnya para sahabat yang sebentar, itu ternyata lebih baik daripada ibadahnya orang-orang setelahnya selama 40 tahun. Ini perkataan Ibnu Umar. Ya. Ini luar biasa sekali keutamaan para sahabat. Kemudian lagi misalnya jemaah sekalian dalam suatu hadis, ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula, ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha nazara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah itu melihat pada hati-hati manusia ini. Fawajada quluba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Kemudian Allah menjumpai ternyata hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik hati manusia. Fastafahu li nafsihi, kemudian Allah pun memilih beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Fabta'athahu birisalatihi, kemudian Allah utus beliau. Karena Allah tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang layak untuk mendapatkan tugas istimewa ini. Tugas mulia ini, membawa risalah Allah. Karena hati Nabi SAW adalah hati manusia terbaik. Ya, adalah hati terbaik dari kalangan manusia. Kemudian setelahnya, summa nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat pada hati manusia setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Ya, fawajada quluba ashabi khairu qulubil ibad. Kemudian Allah menjumpai hati para sahabat itu adalah khairu qulubil ibad, sebaik-baik hati manusia. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Maka Allah jadikan mereka ini sebagai orang-orang yang menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam agar mereka itu berperang untuk membela agamanya. Lihat di sini jemaah sekalian, ya. Jadi luar biasa sekali. Ya, para sahabat itu keutamaannya. Kenapa mereka dijadikan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah tahu bahwasanya mereka itu hatinya itu adalah hati yang paling bersih dibandingkan dengan orang-orang setelahnya.
Makanya mereka itu layak menjadi sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya lihat di sini, Innallaha nazara fi qulubil ibad. Allah itu melihat di hati manusia itu. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Allah menjumpai hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad, adalah sebaik-baik hati manusia dari sekian hambanya. Fastafahu li nafsihi. Kemudian Allah pun memilih Rasulullah itu untuk dirinya. Yani tentunya di situ adalah sebagai nabi. Fabta'atsahu bi risalatihi. Kemudian Allah utus untuk membawa risalah Allah, untuk menerima tugas yang mulia, tugas yang utama. Kemudian summa nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat di dalam hati manusia itu, ya, setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah menjumpai ternyata dari sekian manusia itu hati para sahabatlah yang terbaik. Kemudian faja'alahum wuzara'a nabihi. Allah jadikanlah para sahabat itu sebagai wuzara, ya, yakni orang-orang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, untuk berjuang mempertahankan agamanya. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Dan seterusnya dari keutamaan para sahabat, ya, yang sangat banyak sekali. Jadi intinya jamaah sekalian, lihatlah di situ Abu Mas'ud tadi itu, gara-gara dia melakukan satu kesalahan saja, langsung dia bersegera memperbaiki. Ya, dalam hadis yang kita baca tadi itu, langsung dia bersegera memperbaikinya. Yakni beliau langsung memerdekakan budak tersebut yang telah dia pukul, ya. Nah, ini karena untuk menghapus dosanya. Jadi mereka sangat takut sekali dengan azab neraka itu, dan mereka sangat bersegera kepada hal-hal yang membebaskan mereka dari siksa api neraka. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini kita akan membahas pada bab yang ke-91, babun la taqul qabbahahullah, ya, atau la taqul qabbahallahu wajhah, ya. Bab pembahasan tentang janganlah kamu mengatakan semoga Allah memburukkan wajahmu. Ya, jadi insyaallah akan kita bahas meskipun pada kesempatan berikutnya. Dan ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.